dalam mah ada pocong gitu, dia lari, naik lagi dengan ngejar kereta berarti? ngejar kereta, naik lagi dia di gerbong belakang terus lari ke gue kan. Terus? Nah terus yaudah tuh gue kayak kejar-kejaran gitu sama anak poncol. Oh, anak pocong tau lu anak pocong? Tahu, kayak nggak, gue juga nggak ngerti dia tahu dari mana ya, apa gue pakai aksesoris atau gimana, nggak ngerti gue juga. Terus lu ketangkep sama anak pocong? Cuma gini doang nih, gue dilingkarin. Astagfirullah. Beneran gue dilingkarin. Cowok semua? Itu Ada ceweknya? Hah? Cowok semua ada cewek? Cowok semua. Wah asik nih, ini anak bonser nih, pesta nih gitu. Mati lu katanya. Wah enak nih kalau dilempar dari luar gitu gue. Oh. Cuma gue berusaha untuk tenang karena gue pikir di tangan gue yang satu berarti harus ke sini nih. Harus megang belati Iya, tadi. harus yang ke sini. Gue pertama tuh Ya. Ketemu lagi di sini dengan Sri Kandi Bonser 3. Yuni dari tahun 99, basis Nyos 300 dan basis Priok. Tadi kan di episode pertama cerita tentang ya cara didik atau memotivasi adik kelas kan. Sekarang kita lebih dalam lagi. Yuni juga udah cerah nih pakai kacamata katanya. Tadi katanya nggak konsen, matanya kemana, sekarang lebih jelas gitu kan. iya, gue udah min. Tadi kan ceritain basis Priok sama basis yang 300 ya. Yang pernah Yuni inget nih selama di Bonser. Sorry nih, tadi kan Yuni bawa barang ya kan. Terus Apa tuh? bawa mandau pisau. Itu sebenarnya pernah digunain nggak sih Yun? Pernah. Pada saat kepepet apa Pernah emang kepepet doang. biasanya cewek kalau pepet? Pernah? Pernah tuh yang Berarti pernah ngebagi dong? Pernah sih sampai gue kena karma. Oh jatuh. Tapi Karmanya gimana nih? Jadi ngebagi langsung karmanya ke adik, kakak, adik gue. atau adik kelas? Ke adik gue. Ceritanya gimana? Gue lupa deh, pokoknya gue dalam keadaan yang gue harus ngelawan. Itu sama anak mana tuh? Nggak tahu, di perumpung. Di Perumpung. Campur kalau anak perumpung. Oh, Perumpung Masalah campur. kan Akamsi ya. Poncol, segala semua. macem kan anak Lu gunain tuh itu. Gitu, Lu inget ngebagi? gue ngebagi. Nggak taunya langsung otomatis adik lu kena. Ya otomatis besoknya sih. Besoknya ada kabar dari adik lu. Adik lu di Surabaya ya? Adik gue di Surabaya. Jadi baru gue bilang, oh gila ya, berarti kalau apa yang gue lakuin berarti ada karmanya. Apa yang ditanam itu yang dibuai ya? Kenapa? Apa yang ditanam itu yang dibuai. Iya benar. Otomatis dibalasnya seperti itu. Makanya gue nggak mau sadar. Adik lu kenapa adik lu? Itu dia ditusuk pakai Ditusuk. pulpen. Pakai pulpen, Bolong. tapi dijahit gitu. Dia dijahit kan. Adik lu di Surabaya apa? STM? Cuma biasa. STM. Tapi kejadiannya sama sama Jakarta? Apa? Enggak, tapi keadaannya sama sama Jakarta? Iya kan di Surabaya kan sebenarnya hampir sama aja kayak Jakarta kan. Di tahun itu? Kota. Di tahun itu? Enggak, pas gue kan beda sama adik gue 3 tahun ya. Jadi gue kelas berapa gitu ya. Ini adiknya di rumah sakit kena ini nih. Waduh, gue bilang. Terus sama kenanya di sini juga di dekat perut. Ya jadi. Tapi gue nggak, kayaknya sih gue nggak jarang banget gue kayaknya harus buka itu barang. Harus gunain itu barang, kecuali kepepet ya yang karena di bayangan lo kalau cewek ketangkep kalau nggak dilecehkan diperkosa gitu ya. Jadi harus pakai lo barang dan pernah mengalami lo istilahnya menggunakan barang itu. Iya, sampai gue pernah sebenarnya gue punya pengalaman tuh gue mau dilempar sama anak poncol kayak di kereta. Wih, gimana cerita itu? Di kereta jalur Depok ya? Di kereta, tapi waktu itu sama almarhum Lonjong. Jalur Depok ya? Iya. Ceritanya gimana tuh? Ya dia ngelihat gue gini, ini anak mana ini gitu kan. Nah terus waktu itu Lonjong tuh udah turun. Lonjong turun di pasar Minggu, kereta jalan pelan. Lonjong lihat kalau di dalam ada anak poncol, dia naik lagi.
Karena di dalamnya ada lu. Ah lah si Yusik. Yuni di dalam ada anak turun poncol. gitu kan, kok gue nggak turun-turun, jadi gue nggak turun-turun, gila gue nggak bisa turun pokoknya waktu itu kan, kayak ketinggalan gitu loh, gue kan. Ini kalau kereta setelah naik 300 naik kereta lu berarti baliknya ya? Turun di Cawang. Hmm. Udah kata Landa nih, udah nanti balik nggak ada abang lu nanti baliknya lewat pasar Minggu aja, naik mikro kecil ke Lebak Bulus. Gue bilang oh ya udah deh. Nah gue kan sebenarnya jujur ya, gue tuh nggak hafal rute kereta, gue tuh nggak tahu abis stasiun ini apa, habis stasiun ini apa, itu gue nggak hafal kan. Treknya nggak tahu lah ya. Nggak tahu gitu. Nah terus pas gue nggak pasar Minggu, Lonjong tuh turun. Sebenarnya Lonjong tuh gue denger sih dia manggil, sama gue nggak ngeh, kan kereta cepet kan. Terus pas Lonjong nengok begini, wah gila di dalam ada poncol gitu, dia lari naik lagi Dengan ngejar kereta berarti? ngejar kereta, naik lagi dia di gerbong belakang, terus lari ke gue kan. Terus? Nah terus yaudah tuh gue kayak kejar-kejaran gitu sama anak poncol. Oh, anak poncol tau lu anak poncol? Tahu, kayak nggak, gue juga nggak ngerti dia tahu dari mana ya, apa gue pakai aksesoris atau gimana, nggak ngerti gue juga. Terus lu ketangkep sama anak poncol? Cuma gini doang nih, gue dilingkarin. Astagfirullah. Beneran gue dilingkarin. Cowok semua? Itu Ada orang-orang ceweknya? yang tahu. Hah? Cowok semua ada cewek? Cowok semua. Wah asik nih, ini anak bonser nih, pesta nih gitu. Mati lu katanya. Wah enak nih kalau dilempar dari luar gitu gue. Oh. Cuma gue berusaha untuk tenang karena gue pikir di tangan gue yang satu berarti harus ke sini nih. Harus megang belati Gitu, tadi. harus yang ke sini. Gue pertama ke gini dulu, jadi gue tenang dulu gitu. Lonjong belum datang tuh. Lonjong belum datang, karena di gerbong belakang kan. Nah pas dia nyampe ke gue, nggak taunya Lonjong apa gimana, pokoknya ada barengan tuh anak poncol, anak perumpung apa ya, gue nggak tahu apa dia. Gue sih cuma denger ya dia suka sama gue gitu lah. Dia bilang gitu, lo kalau ngerasa ini cewek lo pada mati lo. Kata anak poncol itu. Itu anak poncol bisa suka sama lo emang satu Nggak tahu gue. Oh, ngefans sama lo karena sering bantai di perumpung kali. Mungkin kak. Oh jadi lu aman tuh sama poncol itu. Nggak juga sebenarnya, gue tuh kayak ih gila ya, gue kayak ada nyelamatin gitu doang. Gue juga sampai sekarang aja gue nggak tahu Anak poncol tersebut. nggak, maksudnya jadi kayak gini nih, kayak cuma pakai mata aja gitu, aneh ya. Kemana poncol? Sama anak yang ini sama gue. Tapi nggak Biasanya pernah anak-anak kayak misalnya nih ada yang, misalnya nih gue tahu nih anak besar 2 misalnya, dia suka sama gue gitu, dia paling cuma ngelirik doang, gue tahu dia ini, tapi kalau untuk deketin agak sungkan. nunggu kalau anak nggak ada baru. Kan susah ya, gue mah selalu sama anak-anak kan. Karena itu cara trik lo untuk menghindari hal-hal itu ya. Iya, nanti kalau misalnya kenapa-napa kan nggak bisa berteman lagi gitu kan. Iya, karena lo menduakan rasa seperti itu, lebih solidaritas sama teman lebih kuat ya, lebih nyaman berteman sama anak daripada mencampur adukan dengan percintaan ya. Kalau lagi berdua sama gue nggak apa-apa. Kalau rame-rame ya udahlah, gue milik bareng-bareng, bukannya gue gampang dipakai bareng-bareng ya. Kalau di Priuk ada cerita kayak gitu? Ada. Gimana? Kalau di Priuk, kalau di 3 sih aman sih. Gak ada yang kayak rasa gitu. Enggak, maksudnya kejadian kayak yang di kereta itu ada gak di Priuk? Nggak ada. Nggak ada ya? Karena lu terlindungi ya? Nggak ada. Malah gue lupa ingat ya, jadi malam tuh ada cewek nih gue mau cerita nih. Jadi ada cewek poncol nyamperin gue. Urusannya tuh urusan hati, gue pada nggak ngerti. Dia nyamperin gue, nyari gue ya kan. Oh ya udah. Nyari lu kemana nih? Ke Bonser. Karena dia CS sama anak Bonser 2. Dia CS sama anak Bonser 2 sih, anak poncol ini cewek. Nah terus dia mau dicariin dong sama ini gitu kan, inisial. Terus gue bilang gini, oh ya udah gue samperin lah, namanya dia udah nyamperin gue ke sekolah, masa gue nggak nyamperin dia, katro banget gue ya. Gue samperin lah. Pas gue samperin di halte Priuk, dia cuma ngeliatin gue dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gue kan sialan ya nih cewek ngeliatin gue begitu kan. Resel lah pokoknya. Ini gue lah ngeliatin gue kayak gitu, sialan banget. Gue bilang, terus gue bilang, lu nyari gue bilang gitu kan. Oh lu yang namanya Yuni Bonser? Iya nih gue, Yuni Priuk.
gue mah macam gaya, kadang ada Uniqlo yuk ini 300 gue bilang gitu kan. Terus baru nggak tahu ya cuma begitu doang. Dah, ngapain kok nggak klarifikasi? Gitu doang, gue bilang gini lah. Nah terus udah tuh seminggu 2 minggu 3 minggu lama, nah akhirnya gue baru tahu. Terus kemarin disamperin ya, pokoknya ada yang nyamperin gue, lu kemarin disamperin ya, kenapa samperin cewek poncol? Iya kalau tahu, gue bilang gitu. Iya gue bilang soalnya lu cewek gue. Goblok. Itu anak Priok tuh? Iya. Astagfirullah. Makanya gue males kalau sebut-sebut nama ya, cerita aja. Lu gini, hah? Lu sialan banget lo bilang gue pacar lo. Iya gue bilang lu pacar gue. Jadi dia karena suka sama gue, ya udah gue bilang lu pacar gue jadi lu dicari ya katanya. Sialan lu, gue bilang gitu. Tapi pernah gak sih Yun, kan cewek kalau STM itu kan cenderung kalau urusan cewek sial nih, sorry nih, sial. Kalau bukan cewek bawa sial nih ya. Kecuali gue sama Wulan ya. Nah, enggak pernah gak orang yang dekat sama lu tuh dibonser, dia kejadian sial atau dia kena, dia ketangkep, pernah gak tuh? Ada gak yang cowok yang tadi lu, yang mungkin di bonsernya 300 atau bonser Priok gitu? Nah, kan emang kalau anak-anak tawuran kan ada aja yang kena, ada aja yang pasti ketangkep. Itu bukan sebabnya karena lu di dalam ya? Ya enggak lah, masa kalau misalnya gue di dalam apa sih? Bos sial. Udin, lu ada gue apes nggak? Apes ya? Jadi justru karena dia Enggak, romantisnya dengan sekolah lain ya, Malah- atau dia ngegodain cewek sekolah lain baru dia kena sial. Kalau untuk ngodain atau pacarin anak bonser sendiri sebenarnya nggak kejadian sial ya. Sebenarnya kalau di STM tuh nggak pacaran menurut gue ya. Jadi cuma sayangnya lebih gitu loh dibanding yang lain. Jadi gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang pacaran, soalnya kan gue nggak yang kayak anak SMA belajutan. Ya elah, udah makan belum gitu kan. Gue di sekolah mah Udah sama minum kayak yang belum? lain gitu kan. Jadi ada waktunya. Loh iya, kalau sama yang lain kan dulu cewek itu ada yang pakai celana, ada yang pakai rok ya. Ada cerita gak Yun? Tadi kan lu cerita nih bedanya cewek bonser 3 sama bonser 2, kalau gimana sih tadi? Ya sebenarnya sih gue nggak suka pakai rok. Lu cenderung pakai celana berarti? Gue cenderung pakai celana. Alasannya tadi Ya kan sebenarnya kalau misalnya pakai rok, misalnya kan 2 lantai tuh. ya udah lantai kita. Nah, tau kan yang tangga pertama tuh Tangga kalau pertama itu, iya. Ayo kalau gue naik. sering nih, misalnya gue duduk nih di yang ininya nih, yang di dekat bangku gitu kalau ada dekat bendera, gue duduk nih di situ ya, kronologinya nih. Gue sering banget tuh kalau misalnya ada cewek siapa aja lah yang lewat ke tangga, pasti anak cowok tuh gini, gitu, ngeliatin Mata-mata jahil lah ya. Iya pasti. Itu kalau lo pakai rok. Sialan. Berarti gini, kagak bakal kalau sama lu mah berani gitu kan. Kata anak-anak. Enggak, gue bilang gini, gue nggak safety aja gitu kan. Risih ya, risih. Gue gitu kan. Nah terus kadang-kadang kan gue kalau pakai rok, gue suka malas pakai daleman lagi, jadi mau celana dalam doang udah. Kayaknya Kadang-kadang, jadi gue gini, gue kan selebor, enggak gue selebor kan, terus akhirnya gue selalu bawa celana, jadi kalau pulang gue ganti celana, lama-lama kan repot kayak gitu kan. Ya gue pikir udahlah gue pakai celana aja, walaupun kan di bonser 3 pada saat itu nggak diomelin boleh gini, kamu kenapa gini, ya udah lama-lama batu puyeng gitu. Terus gue bilang sama gurunya, bu sebenarnya kalau pakai rok tuh sering diliatin bu, celana dalam yang anak cowok, ibu aja nggak tahu, gue gituin. Terus masa sih, ya udah ibu buktiin aja sendiri, gue bilang. Lu pantau lah sama guru itu, anak-anak cewek yang pakai rok. Terus gue pakai celana nih misalnya, nggak usah gue lah, gue ngeliat yang lain pakai celana nih, bajunya dimasukin. Bayangin ya, cewek pakai celana, bajunya dimasukin, tetap aja jalannya kan gitu, meliuk. Beda. Kan? Nah, yang perawan, kalau yang nggak perawan enggak. Nah, terus gue itu orangnya kalau hal gitu gini, rugi gitu gue kalau diliatin gitu. Risih lah weh. Gitu, males gitu, jangan liatin gue dong gitu kan. Jadi gue akalin, baju gue keluarin. Ya udah berkali-kali berantem sama guru gara-gara gitu. Baju dimasukin. Gue udah capek nih gue digini, digono, digini. Berarti nggak seragam ya di bonser 3, ada yang pakai rok, ada yang pakai celana. Tapi yang kebanyakan gue nggak ngerti juga ya, pada banyak yang milih pakai rok sih. Enggak, kalau di bonser 2 kan pakai celana semua kan, biar gampang larinya katanya gitu. Terus akhirnya ya udah, kayaknya masalah celana morok itu kayak udah, guru tuh udah bodo amat sih. Udah bodo amat. Kayak suka-suka, ya udah lu mau pakai celana sih, mau pakai rok gitu. Terserah ya. Serah lah, pada batu gitu. Terus kayaknya mungkin pas gue pernah ngomong hal-hal yang itu masuk akal, gue kan nggak mungkin ngomong sama guru cowok kan, ngomongnya sama cewek. Coba deh bu, gini-gini, ibu pertimbangin lagi. Terus akhirnya ya udahlah, serah deh.
enaknya mau pakai apa gitu. Yang penting pakai celana, asal nggak pakai celana, asal nggak pakai celana gitu. Gue jujur sih gue lebih nyaman pakai celana. Hmm. Pakai rok tuh susah, misalnya nongkrong di Itu rumput pakai nih gue begini kan susah. Pakai celana masih pakai kantong yang tadi lu nyiapin Semua belati celana tadi. gue begitu, gue jahit sendiri, Tahu bukan gue yang sendiri. jahit ya, kalau mesin ke tukang jahit. Biar gampang belati masuk. Lah itu tadi yang gue bilang daripada gue diperkosa ya kan. Ya, Tapi pernah kayak gitu terpojok Yon, terpojok. itu pas yang di kereta itu. Oh, di kereta. udah- Itu doang ya? Itu sebenarnya kejadian yang menakutkan dalam hidup gue, karena tuh gue bener-bener gak ada siapa-siapa. Berarti antara hidup dan mati itu sebenarnya, antara hidup dan mati Jadi gue udah dilempar. gini, ini kalau gue kelempar dari kereta gue pasti mati, tapi sebelum gue mati lo harus, salah satu harus gue matiin juga gitu. Pada saat itu. Gue pikirannya gitu. Tapi lu megang, tapi lu bawa belati itu. Gue kemana selalu bawa. Oh gitu. Kecuali mau perang ya, perang lu bawa mandau juga ya. Bawa, malah banyak kayaknya. Malah banyak, malah. Jadi Yuni ini dulu katanya nih, ini cerita Rona ya, Rona mungkin kalau penyu itu bilang cerita Yuni ini suka yang jagain supir pada saat anak-anak ngebantai atau dibantai. Betul itu? Gitu kali ya. Nah, tapi kalau Ronai cerita pada saat satu basis Nyos 300 masuk Komdak, si Yuni ini yang tempat barangnya nih sama Ulan ngumpulin barang anak-anak sepas ya. Gue dari dulu sebenarnya apa mau bulan. Nah, yang cerita Ronai nyambung yang mungkin versinya beda nih waktu masuk Komdak ceritanya gimana tuh bisa masuk Komdak dan apa yang terjadi di Komdak? Gue tuh malah sebenarnya kayak udah lupa ya sebenarnya. Jadi pokoknya intinya kita kayak dikepung terus Sama tiba-tiba siapa tuh ada rival siapa? CB. Oh CB ya CB. Anak CB dan mereka tuh satu sekolahan. Bener-bener Di yang di mana kejadiannya? di Cawang. Di Cawang, Menar Saida. Nah, Oh. jadi pas kita ngelawan, nggak taunya tiba-tiba Lango banyak. Lango apa PHH? Ya, pokoknya Polisi. kalau nggak, kayak Lango deh. Lango langsung. Lango kok bukan polisi. Yang gue ingat sih Lango, orang gue ini kok sempat ditendang. Terus tiba-tiba ya udah kita digiring aja. Ke Komdak. Digiring semuanya. Nah gue mau Wulan tuh, yaudahlah Neng, jalan-jalan aja gitu kan. Jadi dinikmatin aja ya. Jalan-jalan di Komdak. Terus akhirnya nyampe Komdak semuanya tuh ya gitu di kalau cewek kalau nggak salah ya yang gue ingat tuh gue nggak disuruh buka baju. Cowok Disuruh buka baju. suruh jalan jongkok deh kalau nggak salah ya. Kayaknya gue ingat-ingat gitu deh. Jalan jongkok terus sampai sore apa maghrib gitu kan. Nah terus berita itu nyampe lah kayaknya ke Nyolen ngabarin nyokap gue. Terus nyokap nyamperin gue dan itu gue kayaknya dosa banget sama nyokap soalnya Lo masuk Komdak sebenarnya nyokap nggak tahu. nggak tahu. Cuma Nyolen yang cerita. Soalnya kan ini kayaknya kan urusannya sama orang tua kan. Oh iya. Sama orang tua. Oh, berarti nyebut Nyolen dong? Hah? Yang nyebut ke Komdak Nyolen? Enggak, nyokap gue. Oh nyokap lo. Oh yang iya nyokap di Surabaya kan? Nyokap kan Terus dari Surabaya nyokap langsung datang ke Komdak. langsung datang ke Komdak. Terus? Dia langsung ya tiket pesawat buat ngurusin kan langsung ke sini. Dia bawa duit, dia maksudnya menebus gue kali. Soalnya dia dengernya gini, Yuni soalnya bawa barang itu apa gitu. Nah jujur ya sebenarnya gue bawa mando, bawa apapun dan segala macem dan misalnya kayak cimeng apa itu kan narkoba. Semua sama gue kan. Termasuk narkoba nih tipe lu? Karena gue tahu di sana dalam gue tuh. Narkobanya taruh celana dalam lu? Kan kalau lagi dipegang-pegang gimana? Oh. Amannya di mana? Di sini. Anak-anak terima kasih banget nih sama dia. narkobanya anak-anak doping ya zaman dulu doping. Itu ditaruh di celana dalamnya. Pantesan rasanya beda ya. Gue habis gini. Mampus. Jadi tuh gue cimeng kan bingung kalau rasa- sini nggak mau pas pegang-pegang kan sama polisi. Jadi cimeng tuh rasa dalamannya Yuni. Anaknya 300 pantesan pada doyan belanja. Nek, ya paling cuma berapa am ya? Oh, masih empelan ya bukan garis ya. Papan. Oh, papan itu Penggilesan. boti ya kan papan. Astagfirullah. Biar anak-anak selamat tuh narkoba taruh celana dalamnya dia nih. Gue pernah kebawa kan sampai rumah. Apa? Cimeng ya? Iya kebawa semuanya. Ya mungkin kebawa sampai rumah kan. Sampai ke bawah tuh. Ya iyalah kan maksudnya lagi gimana pokoknya pernah lah terjadi ke bawah sampai rumah. Gue tuh sama nyokap kan asik banget ya terbuka walaupun gue mau buka gue nggak boleh di STM. Jadi gue kalau keluar gini kayak gitu kayak pendekar taruh di bawah gitu. Apaan tuh gitu nyokap gue nanya. Enggak, gue pikir cimengnya ke bawah ke rumah. Oh iya dia gue kasih tahu
Nyokap gue semua lihat. Oh. Kayak, apaan tuh? Lu sekolah bawa belati, lu sekolah bawa Nyokap gua tahu. bawa cimeng. Nyokap Lu gua tahu sekolah semua. apa mau ngapain gitu kan? Nggak ngerti. Astagfirullah, ini anak cewek, Ya itu kerjaan lo pada tuh. anak cewek emang nggak boleh masuk STM begini ya kan? Tapi gue anehnya ya, gue ini banget sama anak 3 tuh. Yang nggak 3 juga sih, semua anak 2 juga. Misalnya nih anak-anak ngelin gitu ya. Kalau ngelin kan biasanya Ngelinting, dulu ngelin tuh masih, ngelinting. masih ingat gak sih sama Udin ya kan di apa sih kayak di kebon gitu loh namanya apa gue nggak lupa gue. Kalau habis turun dari 300 pastilah anak-anak make. Misalnya ngelin lah apa, gue kalau lagi nyoba-nyoba ngelin misalnya pasti mereka tuh yang ngapain sih gini-gini, Ngapain lo ngelinting-linting gitu kan? ngapain sih lo gini-gini. Misalnya gue mau apa gitu, nggak usah pokoknya cewek 300 jangan gini jangan gini. Nah itu tuh buat gue, idih, padahal mereka pada brengsek ya gitu. Tapi untuk hal-hal begitu gue nggak mereka diikut sertakan. iya, gue salut sama mereka tuh gitu. Makanya gue kalau dibilang misalnya lu nggak bawa ini gitu ya, gue mah bukan orang yang diperintah. Kalau gue mau gue bawa sendiri. Gue orangnya gitu, gue nggak bisa ya lu mau nggak. Ada sih pernah yang kayak nawarin gitu, gue langsung reaksi dulu gitu, lu siapa ya merintah gue. Kalau gue mau, gue punya duit nggak usah lu perintah, gue kalau mau Gua beli tinggal sendiri. ini gitu. Tapi kalau di kayak misalnya 300 periuk itu gue bener-bener nggak pernah anak-anak tuh bener-bener aduh gila deh jagain Itu dari kelas 1 lu jadi tempat penyimpanan narkoba sama Kelas satu kayaknya. barang senjata tajam itu udah begitu tuh. Emang karena apa anak-anak milih Nggak cewek ngerti lebih juga. aman ya? Karena cewek itu kan nggak diperiksa kalau ketangkep ya. Misalnya telat nih kan, pernah tuh satu basis telat semua. Ya udah, itu ininya Yuni aja deh. Cuman kadang kalau misalnya kan dulu kan gue lebih kecil dari ini kan, nggak muat apa gimana gitu kan. Biasanya sih ditaruh di tempat yang ada lah di luar deket pagar. Lu taruh situ. Ya enggak gue juga, Oh, ada beberapa. barang-barang. Kalau nggak misalnya di warung, Warung Dodit itu. ya, Yang di warung gitu. narkobanya juga. Gitu. Tapi biasanya kalau narkoba mah dibawanya cewek sih. Tapi nggak semua cewek mau ya. Cuman pada saat itu Nyos 300 rata-rata nitipnya yang aman ke lu. Yang gua Sampai kejadian masuk komdak itu karena lu bawa barang, lu lempar dong barangnya biar lu nggak. kayaknya gue lempar deh, soalnya yang gue inget ya gue nggak bawa apa-apa. Padahal barang Tapi banyak kayak kan. mereka kayak gini BR gitu, maksudnya BR tuh gue disuruh kayak Lempar barang. lepasin gitu loh. Lu lempar barang tuh Jadi gue kayak sejauh-jauhnya. refleks gitu loh. Kalau lu ada barang mungkin lu lebih berat kali hukumannya. Tahu deh. Mak gue gimana mak? Resikonya gitu emang. Jadi gue juga memilihnya gini, jangan sampai tuh anak-anak tuh gue jangan sampai tuh gue pengen tuh anak tuh aman gitu loh. Gue dari dulu sekolah tuh jangan sampai orang di sekitar gue yang deket sama gue tuh ya udah sekolah pulang kita selamat kita aman, udah itu doang sih. Jadi gue kalau misalnya ada yang kena ada yang ini gitu kan, kadang gue bagi-bagi misalnya pulang tuh yang Yun si ini kena gitu, udah dia yang handle dia ini. Kolekin. Kita kalau lagi pas kena nggak ngonalikin dulu lah, bawa ke rumah sakit. Oh, untuk kalau nggak lewat tuh anak orang. Tim PMI lah. Jadi gue gini, nah ini gini gitu. Nah makanya gue tadi baru ingat tuh si siapa tadi di Bonsel Olbes ada yang dia kena gear. Oh si Dendi. Dendi dia bilang, makasih ya dulu waktu gue Jadi pingsan. kejadiannya gimana? Lu lupa padahal? Gue lupa demi Allah. Dendi kena. Saking udah banyak gitu loh yang. Dendi kena apa tadi? Gear ya? Gear palanya. Terus? Ditumpung. Dia pingsan. Yang nolongin lu. Terus gini, kata anak-anak nih kok di grup ya, dia ngomong kata anak-anak yang nyelamatin lu Yuni. Terus makasih ya kok, dia bilang gitu kan. Nah gue gini, hah? Emang gue pernah nyelamatin dia ya? Gue aja sama yang namanya si Dani ya? Denny. Gue aja lupa ingat. Nonton channelnya Pok, dia punya channel juga. Gue lupa ingat, gue gini, yang mana ya gitu. Oh gitu. Oh berarti iya lu dulu. Nah terus makanya gue karena ya tadi tuh gue nelfon si Petrus tadi kan dia bilang katanya ini sama Coki. Nah gue emang lagi cari berita Coki nih, kalau ada tahu berita Coki kabarin ya. Coki angkatan 99 anak Priuk. Coki Priuk ya? Namanya Johnson Andre. Nah terus karena gue nanya, terus lu tahu nggak kabarnya ini nih? Terus gue iseng gue nanya, lu dulu kelas 1? Gue bilang iya waktu gue kelas 3 lu kelas 1 kok, ada dia. Dulu gue gimana sih? Gue lupa banget sumpah, gue bilang gitu.
sama lu pada gitu, gue lupa. Yang gue tahu lu pada tuh nggak mau ngomong sama gue. Karena lu kakak kalau kelas. di kantin tuh ya gitu, gue misalnya mau makan nih sendiri, mereka tuh lagi ketawa-ketawa langsung diem gitu. Gimana sih, gila gak sih lu? Nanti digambarin nih. Kan kadang gue suka lapar nih sendiri, gue nggak usah ikut jam ini, kan berarti gue sendiri tuh. Nah mereka pasti ada yang cabut kan, nongkrong juga di kantin. Gue mau makan nih, mereka tadi dia ketawa-ketawa nih yang kelas 1, gue duduk diem. Diem terus gue dikasih bangku gitu, misalnya sebenarnya udah penuh nih, kayak Tuan Putri langsung gini banget. gitu. Tuan Putri apa Nenek Sihir? Tahu deh dua-duanya kayaknya. Kan gue double Ya itu tuh. mungkin dari cerita-cerita anaknya si Geratus Gitu. yang katanya Terus lu gue dibilangnya hati-hati tuh sama ini pas di kelas zaman yang tahun 2000 ini. Di adik-adik Bisikin kelas gue, lo. gibahin gue, katanya gue galak. Angkatan penyu tuh gue dibilang katanya galak, gue dibilang mulut gue kalau ngomong gue udah pedes banget gini-gini. Tapi ya gitu kayak tadi Boni bilang, ya untung gue diginiin sama lu gitu kan. Terus akhirnya gue bilang, bagus lo gue gituin, jadi nama lu melegenda. Kayak penyu kan, gue bilang gini dulu tuh sama si Om Kon, kan dia lucu tuh ya. Gue bilang ini anak tinggi ya kan, Penyu lucu emang. tas lebar, kepala panjang gitu. Kayak penyu gini. Kayak penyu kan gitu. Oh lu yang namain ya sama Falcon ya? Gak tau, gue lupa loh yang sampai namain ya. Kayak mungkin kayak Falcon, Udin deh. Biasanya yang iseng tuh mereka berdua tuh. Udin sih yang paling iseng banget. Terus gue bilang aja gini, udah lu didik aja tuh, gue bilang Si penyu. jangan naik doang. Nggak dididik gitu. Ya udah dengan kayak natural. Sebenarnya kalau dididik misalnya nggak kuat, mental aja. Penyu mah enggak. Oh angkatan dia banyak yang mental boy. Maybe nggak ngerti deh gue angkatannya dia itu. Gue tuh sebenarnya kelas 1 yang bener yang gue hafal banget ya itu yang tadi gue bilang belek, penyu, yang ini nih kayak kalau yang misalnya yang kayak lain-lain ya itu karena memang bener-bener nggak pernah ngobrol sama gue. Dan dari lo itu emang paling Bonser belek, 3, gitu. belek, belek ini banyak di request ya. Penyu udah kita adain. Nanti penyu akan tampil lagi ke konten yang baru nih Bonser Channel. Bakal hadir dia. Karena banyak request juga. Ya dari didikan lo ini mereka ini jadi apa ya? Jadi orang lah, jadi orang. Sebenarnya sih nggak didikan kali. Ya motivasi. Jadi mereka tercambuk. Nggak, kali dia gini, sialan nih gue diginiin cewek gitu kali. Bener kan Yo? Tapi kata-kata itu nggak bakal lupa sampai. Itu nyatanya si Boni sampai hafal kata-kata gue. Iya, si Boni, si Penyu sama Belek nggak lupa sama kata-kata Yuni ya kan. Kata-kata mutiara ya. Kata-kata mutiara. Nah nanti di akhir cerita gue minta kata-kata mutiara Ih, gua dari nggak punya, Rian. Kata-kata mutiara. Kesan apa ya? Apa kesan selama 3 tahun nih lu lulus ya alhamdulillah ya. Lulus gak? Ributnya? Iya sih. Karena ada yang nggak kuat, lu kuat nih salah satu cewek yang kuat. Kesan lu lu kan dari pertama gua telepon juga, wah bang gua di Bonser 3 rasa Bonser 2 ya kan. Nah sebenarnya visi misi Bonser Channel ini kan menyatukan Bonser 2 Bonser 3. Nah lu kan ada di dalam organisasinya, salah satunya yang kuat 789 ya kan. Perbedaannya di mana? Gua berharap ini bisa menyatukan nih. Bonser doang, jadinya 2 atau 3 tuh bonser doang. Ya Nggak mau udahlah, kotak-kotakan, bonser aja. nggak mau kotak-kotakan gitu. Lagi udah pada tua, ngapain juga pakai ada sekat-sekat, bonser aja mending. Iya. 10 tahun lagi 50 tahun gue. Mau ngapain coba? Bener kan? Iya betul. Mau ngapain? Maksudnya lu masih ngomongin sekat-sekatan. Ya. Kata nih lu lagi yang ini nih, lagi yang ada di depannya nih untuk pengen begini. Lu sekarang berapa umurnya? Gua kalau rambut putih ya 40 lebih lah. Nah, gue yang 40 nih. Nah, 10 tahun lagi baru 50 kan. Ngapain coba lu? Pertanyaannya lu nih 10 tahun. pertanyaannya kalau udah 50 pertanyaannya bukan nanya yang lain, Jon. Lu sehat kagak? Udah itu doang. Nah iya, jadi nggak ada, lu ngapain harus lu terus-terusan ngomongin Nah, itu maksud gua. 23 itu loh. Maksud gua begitu. Maksud Kalau gua misalnya lagi zaman dulu kita sekolah atau misalnya lu mau ngomong gitu is oke lah. Kalau misalnya sekarang tuh ya ampun ini corona nih. Ya kan? Ketemu alhamdulillah ya corona sampai hilang kita tetap masih hidup masih gitu itu. loh. Corona misalnya hilang nih dari muka bumi ini. Judulnya
ya alhamdulillah nih sih kayak Penyu lah inilah ABC yang kita bersua di grup dia semuanya masih pada hidup. Udah gitu aja gue mah nggak yang ribet-ribet semua. Iya. Jadi untuk visi misi Bonser Channel juga lu setuju Yun ya? Dengan kan gue seling nih Bonser 2, Bonser 3, Bonser 2, Bonser 3. Nanti kita keluar konten baru lagi yang untuk penyeimbang konten lah gitu. Konten apa? Zumba. Ntar ditunggu ya, ditunggu. Penyu katanya tuh tadi di grup, ayo Zumba yuk anak Bonser pakai hot pants sama singlet gitu. Ini si Jadi bukannya Bonser Channel ini dari pertama kalau ditanyain kisah romantis, kisah seneng itu jarang orang mau cerita, apalagi kayak Yuni nih banyak yang dirahasiakan. Takut ada yang tersakiti ya kan? Nah isinya kalau ditanya banyak kan kisah seru mulu, tawuran di jalur dan segala macem. Kita ngeluarin kisah yang romantis belakang layar aja. nanti kita ngeluarin konten yang isinya lebih banyak lucunya sama horornya Yun. Horor? Iya horor. Emang ada horor? Ada di konten yang baru gua deh, tapi hubungannya Gimana tuh? nanti nonton. Jadi hubungannya sama Bonser juga, masih database Bonser 2, Bonser 3 udah insya Allah udah gue pegang datanya. Maksudnya itu horor di sekolah? Enggak, ini kejadian ini cerita setelah lulus sekolah. Horornya mungkin mistis, mungkin kejadian aneh. Tapi berbau Bonser gitu, apa gimana? Narasumbernya Bonser juga. Nanti kontennya seru deh pokoknya. Jadi buat penyeimbang channel Bonser Nostalgia, ini namanya Bonser Nostalgia. Nanti satu lagi konten yang akan hadir. Ya untuk teman-teman yang mungkin 21 tahun nggak ketemu, ada yang say hello atau Ini tuh gue lagi nyari temen gue tuh si Coki, kelasan gue. iya Coki. Dari dulu gue nggak tahu dia hidup apa enggak. Terus kemarin gue nyari Usui. Alhamdulillah. Usui anak Pasar Induk Bonser 3. Alhamdulillah gue kemarin tiba-tiba si Jenny video call, gue nemu Usui. Jadi gue dia sekarang gini. Kalau Ucup tetangga ya, emang di sini Ucup kan? Ucup ada di sini. Ucup Gue jarang ketemu cuma si Ucup kerja mulu, susah banget kontak Ucup. Gue ketemu cuma sekali sama Ucup. Itu pun gue juga kaget kalau dia tinggal di dekat rumah gue. Kan dia kan tadinya di Pinang Ranti deh kalau salah. Sekarang di Pengasinan. Kerja mulu. Terus siapa ya? Gue sebenarnya sih ya kayak kangen sama Lonjong tapi nggak bisa kan. Lonjong almarhum. Terus ya, apalagi Icau. Almarhum. Kangen banget gue sama dia sebenarnya. Kayak kerasa kayak dia masih ada sebenarnya. Cuma ya sudahlah. Terus apa lagi ya? Itu aja yang emang nggak pernah ketemu, yang sebagian almarhum, sebagian memang mulai ada lah informasi ya. Terus kayak ini nih kayak misalnya nih yang Obes kan kayak adik-adik kelas gitu kan, gila ini dia yang dulu gitu. Kalau kayak misalnya angkatan gue sih sering ngumpul-ngumpul kalau angkatan gue yang 99. Terus untuk rival-rival di jalur yang pernah mungkin yang lo inget gitu, lo minta maaf gak atau gimana? Gue mah kayaknya nggak pernah gimana sama musuh deh. Bener deh, gue karena sistemnya gue nggak pernah jual. Tapi kalau lo beli ya udah gitu. Bos tiga emang gitu kan, maunya ngebeli mulu. Ya udah kayak gitu emang. Tapi memang lagi misalnya itu cowok ya. Kalau misalnya gue cewek, kalau misalnya gue jual-jual, gue rese gitu sih. Kayaknya nggak cool tuh kayaknya. nggak asik sih cewek rese nyari-nyari gini-gini menurut gue. Tapi kalau misalnya lu jual ya udah gue beli gitu sih. Gitu. Kata-kata mutiara nggak ada nih? Apa ya, gue dari dulu tuh kalau misalnya di status, misalnya kayak di BBM zaman dulu, gue selalu cuma tulisannya di atas langit ada langit. Udah gitu doang. Makanya gue bingung apa gitu ya kata-kata mutiara. Kalau misalnya yang agak gimana gitu kayaknya nggak ada. Apa ya? Ya jadi udah ngeliat ya, Yuni di zaman dulu ceritanya, terus zaman sekarang dia instruktur Jumba. Udah berapa tahun ya? Sebenarnya sih nggak terlalu gue dalemin, karena kan gue sebenarnya gue ada sesak nafas, ada asma. Gitu. Jadi gue nggak terlalu dalemin banget. Nah ini pas corona kayaknya gue untuk milih enggak. Malahan yang nerusin anak gue.
Anak lo Indonesia. Anak gue tuh walaupun 12 tahun dia instruktur termuda di Indonesia. Zumba. Nanti Jadi kapan-kapan yang mau buka, nanti ini buka kelas online. Kalau mau ikut, yang kayak penyu kan badannya kayak kita nih. Kita PSK nih, Pria 100 Enggak, kilo. gue pernah gue lagi ini Zumba ya, lagi private di room yang khusus perempuan. Gue mau nge-share ke grup Boncer. enggak, gue mau share ke grup emak-emak, ibu-ibu gitu. Wah, gue kekirim ke 789. Aduh, gue kata gini. Untung lagi masih pada normal emak-emaknya, pakai bajunya. Aduh, gue kata gini. Akhirnya makanya tuh anak-anak jadi, waduh si Yuni gitu. Aduh, gue kata gini, sialan gue salah nyasar gitu. Tapi ya udahlah, untung di 789 kan. Coba kalau yang angkatan tua, iya, gue langsung dihujat. Orang kan ngeliatnya cuma dari casing ya. Oh ya, Iya, don't betul. judge the book by the cover ya. Iya, tuh, don't just the book by the cover. Itu kata-katanya akhirnya nongol juga. Iya, itu orang kadang suka gitu. Ya, sekian. Terima kasih Yuni atas ininya, atas ceritanya nih buat Bonser Channel. Akhirnya kebagian Ya, juga. Dan gelap. yang pertama tampil di Bonser Channel Sri Kandi dari Bonser 3 Yuni 99. Dan kita tunggu narasumber-narasumber Sri Kandi yang lainnya, insya Allah bisa. Dan ini udah mulai gelap, udah mau sore. Dari aneh Dawai Bonser Channel, tunggu aja cerita seru narasumber yang lainnya. Kita seru, kadang-kadang sedih, kadang-kadang seneng, kadang-kadang lucu, banyak ceritanya. Tapi Bonser Channel selalu memberikan cerita yang terbaik buat para penontonnya. Aneh sebagai kreator Bonser Channel selalu mencari database agar penonton Bonser Channel bisa menikmati cerita masa lalu yang mungkin sama-sama mengalami di zaman itu. Ya, sekian dari Aneh Dawai Bonser Channel Yuni 99 ya, 99. Salam bendera Yun, masih ingat? Yuni ini bangkunya aja nih warnanya hitam merah hitam, gila Nanti Aneh tampilin di deskripsi. Saking cintanya Bonser, bangkunya Yuni hitam merah hitam. Nanti Aneh tampilin. Sofa gue hitam merah hitam. Salam bendera Yun. Salam hitam Merah hitam. merah hitam. Bonser Channel. Ciao. Slogan Bonser 3 tau gak? Aduh, apa ya? One soul, one spirit. Oh iya, One Soul One Spirit. Oh my god. Bonser 2 gak ada matinya. Oh iya. Bonser One Channel, Soul One Spirit. never ending story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ciao.